Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله وصدق رسولنا الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati sahibul bait wa sahibul musibah, Bapak Kandi. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustaz Haji Al-Hadid Ahmad. Yang saya hormati saya muliakan Ustaz Sudir. Yang saya muliakan Ustaz Ridi, Bapak yang punya wilayah, Bapak RW 19 ya, nama dan Bapak Haji Agus dan para ustaz, para asatidz dan para alim ulama yang insyaallah dirahmati dari kurnia Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan yang mungkin ingin kita pahami dan yakini. Pertanyaan itu adalah, apakah kita akan masuk surga bersama dengan seluruh keluarga kita? Ini pertanyaan yang butuh jawaban dan diyakini hasil jawabannya. Maka insya Allah sebagai renungan untuk kita menambah gairah semangat dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk mengarah kepada keridhaan Allah, maka di malam hari ini yang akan coba kita ulas dan kaji adalah berkaitan dengan hal tersebut. Sebelumnya, mari kita lihat bahwa manusia ini memiliki 4 alam yang dilalui dan akan dilalui. Yang pertama adalah alam rahim. Kita sudah lewat alam rahim. Tetapi di alam rahim ada hal yang sangat luar biasa yang tidak kita sadari. Dan itu akan sadar kalau kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran surat ke-7 ayat 173. Di situ di dalam alam rahim kita sudah menaikkan kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Bukankah aku yang adalah Tuhanmu, wahai yang akan dimasukkan kepada jasad yang di rahim ibu kita? Bala syahidna. Maka jawaban kita syahidna. Kita menjadi saksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Alam rahim kita sudah lewati, tapi kadang lupa janji kontrak dengan Allah. Maka alhamdulillah kemudian kita masuk kepada alam yang kedua, namanya alam dunia. Nah, di alam dunia ini alhamdulillah kita orang tua muslim. Maka ketika bro lahir langsung diazankan dan diokomatkan, diingatkan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah dimasuk telinga kita. Allah Maha Besar nak, Allah Maha Besar nak. Ingat kembali itu, jangan sampai lupa. Karena manusia ini nasia, nama juga manusia, an-nasia, suka banyak lupa. Coba aja kalau nggak salah, apalagi kita umur udah 50 tahun, 40 tahun ke atas, banyak banget lupanya. Banyak banget lupanya. Nah, kita diingat orang tua kita.
Maka kemudian kita dibimbing, diajar, kemudian berkembang, bertumbuh dari mulai bayi, balita, masuk usia remaja, dewasa, kemudian mulailah kita masuk orang tua. Udah mulai ubanan rambut, gigi rontok, badan mulai peot, penyakit mulai muncul di mana-mana, pinggang terasa, encok rematik di kaki, ya kan? Udah mulai kepala mumet-mumet, apalagi kalau parah-parahnya jantung mulai dibebas. Banyak tuh yang kita rasakan. Ini alam dunia yang harus kita lalui, dan insya Allah kita masih punya kesempatan untuk melaluinya. Dan hebatnya, dunia ini menentukan akhirat nanti, menentukan alam barzakh, menentukan alam akhirat. Kita melalui dua alam lagi yang belum kita lalui, dan ini ditentukan sekarang itu. Karena hakikatnya hidup di dunia kita adalah dalam rangka kita menanam amal, mencari amal, mencari amal soleh kita sebanyak-banyaknya. Allah tidak membatasi itu. Mau di sisi mana kita mencari amal? Mau di ibadah ritual, monggo. Wah, sholat kita di masjid gak putus berjamaah. Kita sholat sunnah, ba'diyah, qabliyah, semua sholat kita lakukan. Rajin kita ibadah ritual kita, termasuk ibadah haji yang insya dilaksanakan oleh saudara-saudara kita. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berangkat haji, Allah berikan kemudahan, Allah berikan di sana segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala manasik-manasiknya dapat dilalui dengan penuh kekhusyuan. Insyaallah kembali kepada air dalam keadaan nanti menjadi haji dan hajjah mabrur wa mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Nih alam dunia. Alam yang ketiga nanti alam barzakh. Ini alam barzakh, dan alam barzakh ditentukan sekarang di alam dunia. Karena dalam keyakinan kita di alam barzakh itu ada namanya nikmat kubur dan azab kubur. Ya, loh kok bisa? Bukankah hisab nanti di akhirat? Itu bisa terjadi. Contohnya saja misalnya gini, orang kalau sudah divonis, kita lihat nih yang masuk penjara, para koruptor yang sudah ada alat bukti, sudah ada saksi kalau dia korupsi, itu dari badannya gemuk jadi tinggal segini Pak. Coba kita lihat, tersiksa dia, tersiksa karena kesalahannya. Nah, ini yang disebut dengan azabnya alam kubur atau alam barzakh. Nanti dihisab lain lagi, nanti akan lebih terasa. Karena kalau nanti di yaumul hisab, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu bedanya di situ. Jadi dampak daripada perbuatan buruk di dalam dunia ini maka mendapatkan azab kubur. Ya, di mana di dalam hadis banyak menceritakan ketika seorang meninggal dalam keadaan baik, maka ditanya nanti setelah diregistrasi. Ada dua registrasi ini nanti. Jadi ketika kita akan sakaratul maut itu, malaikat maut datang disertai dengan malaikat-malaikat yang lain tergantung amalnya. Kalau nanti dia amalnya amal yang soleh, yang husnul khatimah, yang datang malaikat tampan rupawan, wangi luar biasa, dengan membawa kain kafan yang disemprot dengan wangi-wangian. Makanya kalau kita menghadiri orang yang sakaratul maut, atau bahkan mungkin orang yang sudah dikuburkan, dimakamkan, suka tercium bau. Itu salah satu malaikat, dan itu memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata karena ada keyakinan yang harus dimiliki. Maka dibungkus kapan ruhnya dan dicabut dengan perlahan. Ada yang mengatakan bagai air yang diceretkan dan ceret ke gelas. Ada yang mengatakan bagaikan rambut dicabut dari tepung. Nah, itu untuk orang yang mukmin, orang yang saleh. Maka kemudian nanti akan diregistrasi di langit ketujuh, di Iliyin namanya. Jadi dibawa tuh oleh malaikat ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru diregistrasi. Jadi ketika kita sudah wafat pun sesungguhnya kita sudah melalui alam yang lain, sampai kemudian diregistrasi nama kita sebagai ahli surga yang ditetapkan di Iliyin ketika kita husnul khatimah. Dan kemudian dikembalikan lagi ke bumi, ke kuburannya. Awas, jangan salah, kubur dengan makam itu beda. Jadi kalau disebut makam Ibrahim yang ada di Mekah itu bukan kuburan, tapi bekas Nabi Ibrahim membangun Ka'bah.
Jadi kalau kuburan itu namanya makbaroh. Makbaroh itu adalah tempat ngebunyikan. Jadi al-qabr itu bagaikan lubang landak. Jadi kalau kubur itu dimiringkan. Kalau di dalam orang mengubur di makbaroh itu, kalau kita kan banyak diluruskan semuanya. Tapi yang Rasulullah laksanakan jadi diajak serong, dicorak, begitu. Nah itu namanya kuburan. Jadi jangan salah. Kadang-kadang suka di daerah kita, oh ini makamnya Sunan ini, makamnya Sunan itu. Maka yang dimaksud makam itu jejak langkah, jejak tapak, jejak bekas berdiri dan duduknya. Jadi kayak misalnya makam Pangeran Jayakarta, makam Wali A, Wali B, itu makam memang betul. Tapi kalau makbaro atau kuburannya, maka itulah tempat dia dipendam. Begitu. Nah ketika dikembalikan ke kuburannya, maka ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir nanti, man rabbuka, siapa Tuhan? Maka dijawab oleh kita Allah. Kemudian ditanya, wa ma dinuka, agama apa? Islam. Kemudian wa man nabiyuka, siapa nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Quran. Ada lagi tambahan wa ma kitabuka al-Quran. Pertanyaan, dan kita akan menjawab dengan lancar ketika kita adalah ahli surga. Maka nikmat kubur yang didapatkan, dilapangkan makbarahnya atau kuburannya. Dan orang yang ahli neraka tak bisa menjawab kecuali hanya dan azab neraka, azab kubur akan diterima, dampak dari neraka akan terasa. Karena dalam keterangan itu api panasnya neraka itu langsung nyampai daripada ahli neraka yang dikuburkan. Nah itu alam kubur, kita masuk di alam barzakh. Alam barzakh yang pembatas antara dunia dan akhirat, waktunya nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas sampai kiamat terjadi tidak ada yang tahu. Maka panjang sekali. Umur kita paling banter sekarang ya 200 tahun sudah ada. 120 mungkin masih ada, di atas 110 masih ada. Tapi di atas 150 hampir tidak ada. Pendek umur kita sesungguhnya. Alam barzakh panjang, asal dan setelah itu alam yang keempat namanya alam akhirat. Disitulah ditegakkan mizan, disitulah ditentukan antara surga dan neraka. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Lalu sudah dipastikan, dijelaskan oleh Al-Quran bahwa orang mukmin itu, orang mukmin yang melaksanakan amal kebaikan atau amal saleh, surga balasannya. Dan orang kafir neraka tempat kembali. Itu sudah pasti. Karena kalau kita kaji Al-Quran, isi yang paling esensi adalah surga dan neraka. Karena bermuara kepada surga dan neraka sesungguhnya. Nah, kita tentunya berharap kita ini masuk ke dalam surganya Allah bersama keluarga kita. Keluarga itu istri, anak-anak kita, orang tua kita, gitu kan, ke atas, ke bawah, dan ikatan hubungan pernikahan. Nah, untuk menjawab itu Al-Quran menjawab. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat 52 ayat 21 surat itu, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalimatnya begitu. Orang-orang yang beriman dan yang mengikuti mereka dari anak keturunannya di dalam keimanan, maka akan dipertemukan mereka nanti di surga. Tuh. Dalam surat At-Tur dijelaskan begitu. Wa ma 'alatnahum min amalihim syai', dan tidak dikurangi dari amal kebaikannya di antara satu dengan yang lain. Karena kan setiap kullu ri'in bima kasaba rahim. Rahim itu artinya terikat dengan amal-amal. Bapak sama anak kan beda amalnya. Si A dengan si B kan beda amalnya. Maka masing-masing tetap diberikan sesuai dengan amal, tetapi akan dipertemukan di surga karena ada ikatan tadi, ikatan iman wal amal sholeh.
Lalu dijelaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 13. Surat 13 surat Ar-Ra'd. Dimulai dari ayat 20. Di mana di situ dijelaskan bahwa Al-Qur'an ini yang menjadi pedoman kita untuk mewujudkan itu. Jadi untuk mewujudkan kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita, maka Al-Quran memberikan pedoman. Apa itu pedomannya? Ada 7 hal yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan kalau kita ingin ke surga, berkumpul dengan keluarga-keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Apa itu? Yang pertama, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Yang pertama, orang yang memenuhi janjinya dengan Allah dan tidak mencederainya. Yang tadi janji kita dengan Allah tidak akan menyekutukan Allah dengan apa? Kita akan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Itu janji kita. Dipenuhi tidak janji itu, maka janji itu terus dengan namanya iman. Maka iman ini kan esensinya itu keyakinan kita bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, jangan sampai dicederai kalimat la ilaha illallah ini. Ya, kalau kita yakin bahwa Allah lah segala-galanya, tidak ada ilah, maka nggak boleh lagi kita nanya-nanya kepada tidak normal. Nanya nasi, apalagi nanya poker, nanya enggak, percaya dengan wafat, batu ali, keris, dan lain sebagainya, enggak perlu. Yang disebut dengan benda pusaka itu yang bukan memiliki kesaktian, bukan. Yang disebut pusaka itu ada nilai historisnya, ada sejarah yang melatar belakangnya. Contoh kalau di Madura misalnya dengan celuritnya, itu pusaka Madura. Kalau di Sunda dengan apa tuh kalau di Jawa Barat, dengan kujang siliwanginya. Pusaka itu ada nilai historis, tapi bukan sebagai yang bisa menyelamatkan kita. Tidak. Ulama dulu, Pak Nabi bahkan kalau para ulama-ulama yang dulu waliullah kan dengan mengucapkan basmalah saja bisa terbang di langit, bisa mengarungi lautan. Ya kan? Begitu, dengan bismillah nggak perlu lagi nyambut keris sambil berdoa gitu kan. Apalagi begitu. Nah, ini janji kita dengan Allah, wajah iman kita. Lalu yang kedua, yang harus kita laksanakan selain kita memenuhi janji dengan Allah adalah menyambung silaturahim. Alladzina yasiluna, jadi orang-orang yang menyambungkan apa-apa yang diperintahkan Allah kepadanya untuk menyambung silaturahmi. Keluarga kita coba, kalau kita kan punya orang tua, yuk urus orang tua, bapak siapa saya tanya, ada nggak di sini hafal sampai 5 tingkatan ke atas nasabnya? Ada. Orang kita itu jarang. Beda dengan habaib. Habaib itu hafal sampai ke Rasulullah, sampai bahkan ke Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalau kita ini kadang-kadang baru doa aja lupa. Kakekmu siapa? Bapaknya kakek siapa ya? Coba aja di sini nih. Ya, ketika tawasul, paling cuma sampai kakek doang. Bapak kakek itu bingung, apa kakeknya kakek pun nggak ada kan di sini. Nah, kalau kita tahu kan di sini enak, kita kirim semua Fatihah. Nah, kita harus menyambungkan silaturahmi dengan keluarga kita. Nanti di surga ditanya, kamu siapa? Padahal itu masih satu nenek moyang kita. Nah, sambung silaturahmi kita. Jadi yang kedua adalah sambungkan silaturahmi kita. Lalu yang ketiga adalah orang yang dia bersabar di dalam menjalankan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina sabaru ibtigha'a wajhih. Jadi orang yang sabar mencari keridhaan Allah. Ini sabar tidak main-main. Orang sabar berat. Sabar ini kadang-kadang saya ada batasnya. Padahal sabar itu tidak ada batas. Karena innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab.
Jadi balasan orang yang sabar itu adalah pahalanya tidak ada batasnya. Maka sabar pun tidak ada batasnya. Sabar hadapi istri, hadapi anak, hadapi tetangga, hadapi masyarakat, hadapi jamaah. Sabar itu artinya sangat. Kalau kita orang bilang mah dicubit ya sakit nih dicubit, tapi kita ditanya sakit nggak? Enggak, emang tenang ngalir kan. Tapi bilang enggak, itu sabar. Ya, jangan teriak. Kalau teriak berarti nggak sabar. Ya. Tapi kita sabar dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya adalah orang yang takut kepada Allah dan takut akan mendapatkan hisab yang buruk. Ini nih, takut kepada Allah sekarang udah nggak tren nih. Orang udah nggak takut, lebih takut kepada Pak Polisi, lebih takut kepada Pak Hakim, Pak Jaksa, lebih takut kepada masyhur dibandingkan kepada Khalid. Coba sekarang para koruptor itu di depan kita manis-manis, di belakang habis buat kita. Masya Allah, innalillah. Ini hati-hati. Dimanapun kita mau syiriah, mau dohriyah, harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sudah khauf, kalau sudah yakhsha, khauf wa yakhsha, maka akan melahirkan kehati-hatian dalam beramal. Ya. Lalu kita pun takut akan mendapatkan hisab yang buruk. Lalu yang berikutnya adalah tentu adalah aqamus shalah. Karena sholat ini adalah barometer amal yang baik. Jadi kalau sholatnya baik, insya Allah seluruh amal. Jadi kalau ada orang amalnya nggak benar, lihat sholatnya, gampang sekali. Ini kalau perbuatannya nggak benar, lihat sholatnya. Jangan-jangan imam berpanjang dikit udah ngomel-ngomel. Nah ini sholatnya udah, maka di masyarakatnya begitu. Karena barometer amal itu adalah sholat. Itu jelas Rasulullah mengatakan, apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya menjadi baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka amal yang lainnya pun mengikuti dan menjadi tidak baik. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian apa? Yang berikutnya adalah menafkahkan hartanya, menafkahkan rezeki yang diberikan Allah kepadanya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah ini kita punya rezeki, infaklah, sedekah. Alhamdulillah di malam hari ini Bapak Kadi salah satunya adalah bersedekah secara zahir yang terang-terangan dengan hajat yang sebagai mohon didoakan agar Ananda Muhammad Abdul Ghani yang sudah mendahului diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terima segala amal ibadahnya walaupun usianya masih kecil, tapi insya Allah ini akan menjadi tabungan untuk orang tuanya. Mudah-mudahan ini akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Jadi kalau sekarang sudah mendahului minta Allah, nanti di surga sudah menyambut di pintu surga, Pak Abi. Ya, akan menyambut labbaik ya abi, labbaik ya abi, salamun alaika, salamun alaika, salamun ala ummika wa abika, bisalaman ilallahi wal malaika yadkhuluna fi kulli bab. Kata anak kita begitu. Jadi nggak usah sedih, karena itu merupakan tantangan untuk kita. Apalagi anak yang sedih itu kan belum terkena taklid, belum punya dosa, kata orang tua kita. Anak sedih itu belum punya dosa. Maka anak yang meninggal belum punya dosa itu bisa menjadi syafaat untuk kita. Jadi nafkahkanlah, sedekahkanlah sebagian dari apa yang diberikan Allah kepada kita. Yang terakhir, agar kita bersama-sama dengan orang tua kita, dengan keluarga kita adalah tolaklah dengan kebaikan keburukan yang kita dapatkan. Ada perlakuan buruk dari orang lain, jangan dibalas dengan kejahatan, tapi harus balas dengan kebaikan. Tolak dengan kebaikan. Kalau orang lain menghujat kita, menghina kita, kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jangan ada orang, bahas begitu lagi kan? Itu tandanya orang bukan ahli surga. Kalau orang ahli surga itu ada yang menghina kita, senyum kita. Ada orang yang mencaci kita, caci maki kita, kita kasih hadiah. Dia nyaci maki kita, menghina kita. Kalau perlu beliin mobil tuh orang, wah pasti dia langsung baik sama kita. Itu salah satunya. Dia mengucapkan atau menghina kita, cukup kita selesai.
kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik, yang menghujat kita muliakan. Maka ini emang ringan tapi berat ajarnya, tapi harus bisa. Nah, orang-orang yang seperti ini yang digambarkan Al-Quran, maka Allah jelaskan bahwa mereka akan masuk ke dalam namanya Jannatu Adn, surga Adn. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, yang mereka masuk bersama-sama di dalamnya bersama dengan orang tua, pasangan dan anak-anak yang saleh. Ini mudah-mudahan kita semua bukan hanya sekedar keluarga nasab, karena kita pun muslim ini adalah innamal mu'minuna ikhwah, saudara kita ini ada ikatan silaturahmi. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersama di surga selayaknya sebagaimana kita sekarang berkumpul. Masya Allah, mudah-mudahan ya kita bisa berkumpul bukan hanya sekarang di dunia ini, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berkumpul dalam kebaikan-kebaikan, terutama dalam limpahan rahmat dan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan secara pribadi, secara kita bersama-sama di malam hari ini kita khususkan doa untuk Ananda Muhammad Abdullah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya, menerima segala amal ibadahnya, menempatkan beliau di dalam tempat yang terbaik, yang insya Allah ini akan menjadi tabungan yang indah untuk kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita semua pada umumnya bisa mengambil iktibar bahwa kita pun akan sama, akan mati. Maka mulai detik ini, yuk kita sama-sama sambil kematian kita dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun hanya sebatas pemahaman dan pengetahuan yang dhaif ini akan menjadi manfaat khusus untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.